Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah raya online GSKI Kana Cirebon. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang berbakti dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita mulaikan ibadah pertemuan raya online pada saat pagi hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat, haleluya. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, sama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Sekali lagi saudara, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan Kau masih memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa lewat pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini ya Bapa. Kami tahu ada rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya kami undang Roh Kudus saja ya, turun di tengah kami ya Bapa untuk memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Urapi ya Bapa para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik dari WL, singer, pemain musik ya Bapa, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang diucapkan oleh hamba-Mu ya Bapa sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, agar firman-Mu boleh melekat di dalam hati kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk kami boleh berproses serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa, kami daftarkan ya Bapa ibadah kami pada saat pagi ini dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja yang berkarya di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GSKI Kana Cirebon yang dikasihi Tuhan, beserta semua pencinta suara kebenaran Injil. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah raya pada saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, Tarik Aku Dekat Padamu. Biarlah saat pagi hari ini, kita bawa pujian kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tarik aku dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lebih baik dekat pada Tuhan, kita akan merasa nyaman. Amin.
berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Amin Tuhan. Tarik aku, terima kasih Tuhan, dekat padamu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Saya mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Lakukan ampuni semua kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan
akan menyenangkan hatinya Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, suka-sukamu Tuhan. Semua masih bangkit berdiri, kita terus memuji nama Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita senangkan Dia. Suka-sukamu Tuhan. Syalalala. Hatinya Tuhan. Jemaat silakan duduk, kita akan nyanyikan pujian Bapa yang Maha Esa. Dia hadir di tengah-tengah pujian kita saat pagi hari ini. Bapa yang Maha Esa sungguh mengasihi kita. Haleluya Yesus. Kita akan sembah lebih lagi. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa yang Maha Esa. Aku mengasihimu.
kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengasihi-Mu Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi rema dan berkat dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melakukan firman Tuhan itu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan nyanyikan pujian, beriku hati seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini kita memberikan hati kita untuk Tuhan, supaya kita dibentuk bagai bejana yang indah di hadapan Tuhan. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri. Kita siapkan untuk firman Tuhan sebentar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku minta padamu Bapa. Minta kepadamu ya Bapa. Hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta padamu Bapa. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa. Hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya. Beriku hati seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya. Beriku hati seperti Yesus. Haleluya. Beriku hati, amin Tuhan, seperti Yesus, mengasihi, menghormati, mengasihi, menghormati Bapa di surga.
beriku hati seperti Yesus, beriku hati, haleluya, seperti Yesus, mengasihi, menghormati, mengasihi, menghormati Bapa di surga, haleluya, beriku hati, seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salib. Katakan, beriku hati seperti Yesus, haleluya, beriku hati, seperti Yesus, mengasihi, menghormati, Bapa di surga, haleluya, beriku hati, seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya, taat sampai mati di kayu. Katakan, taat sampai mati seperti Yesus di kayu salibnya, haleluya, taat sampai mati di kayu salibnya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa.
surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Engkau Tuhan, yang taat sampai mati Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib, Engkau rela dihina, Engkau rela dicambuk Tuhan, untuk taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sebenarnya akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey. Kiranya Tuhan, firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan boleh mengisi hati kami. Bagaikan bejana yang kosong di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pakai hamba-Mu sebentar Tuhan, Bapak Pendeta Indra Jeffrey Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ungkapkan isi hati-Mu lewat mulut hamba-Mu sebentar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada saat pagi hari ini kuasai setiap kami, kuasai setiap ruangan yang ada Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ada saat ini, baik di rumah maupun Tuhan mereka Tuhan di perjalanan, apapun mereka yang lakukan dan kerjakan saat ini Tuhan, mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian, jemaat GSKI Kana Cirebon dan pencinta suara kebenaran Injil dimanapun saja kita berada. Kita bersyukur atas hari yang indah ini. Pada saat pagi ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk membawakan sebagian daripada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ayat mas pada saat pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, kata yang sangat banyak kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan orang beragama adalah kata percaya atau beriman. Kata percaya atau beriman ini memiliki makna pengertian yang mungkin berbeda di antara masing-masing agama, karena itu akan dijelaskan oleh kitab sucinya masing-masing. Di dalam kekristenan, kata percaya pun memiliki pengertian yang berbeda. Pengertiannya ini sangat mendalam saudara di dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita coba bedah ayat mas kita tadi di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Poin pertama adalah percaya kepada Tuhan itu harus segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang kita mengartikan percaya kita kepada Tuhan itu dengan pengertian yang salah, dengan pemahaman yang salah. Akan kita coba pelajari pada saat pagi hari ini. Dan yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti percaya saja, memiliki pengertian yang benar saja tidak cukup saudara. Tanpa kita mengakui Dia di dalam perilaku kita, maka Tuhan atau Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, bagaimana kita dapat percaya kepada seseorang itu tergantung bagaimana pemahaman kita, pengertian kita mengenai percaya ini, atau mempercayakan sesuatu objek kepada seseorang yang kita percayai. Kebanyakan dari kita saudara, kita itu kadang mudah untuk percaya kepada orang.
Benar apa benar saudara? Di dalam kehidupan kita mungkin kita akan bertemu banyak orang. Kita kadang istilahnya menaruh kepercayaan kepada seseorang yang kelihatannya cantik, ganteng, penampilannya rapi, mungkin orangnya wangi, mungkin kita akan gampang menaruh simpati dengan seseorang yang punya penampilan seperti itu. Mungkin sama seperti Nabi Samuel yang pada saat memilih raja untuk mengganti Saul. Nabi Samuel melihat dengan apa yang dilihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nabi Samuel melihat secara fisiknya saja. Demikian juga kita mungkin, kita mudah menaruh percaya kepada seseorang hanya dilihat dari penampilannya saja. Atau juga kita gampang menaruh percaya kepada seseorang pada saat kita melihat dia itu sopan, kata-katanya manis, suka memuji kita, atau dia nyambung dengan kita pada saat ngobrol dengan kita. Kita akan lebih mudah jatuh hati, kita akan lebih mudah menaruh respek dan simpati kepada orang tersebut, walaupun mungkin orang tersebut baru kita kenal. Banyak saudara di antara kita yang akhirnya kecewa karena kita menaruh percaya kepada seseorang dengan penilaian yang salah. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita percayakan kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut tidak bisa membayar kepercayaan kita dengan baik. Apakah itu menipu? Apakah itu berbohong? Apakah dia tidak melakukan apa yang kita minta untuk dia lakukan? Seperti seorang atasan kepada bawahannya yang percaya untuk melakukan suatu tugas pekerjaan, ternyata bawahannya itu tidak melakukan apa yang dia perintahkan, hasilnya tidak maksimal, atau akhirnya pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dia lemparkan juga ke orang lain. Atau mungkin juga kita mempercayakan suatu modal usaha kepada orang lain, dan orang lain itu memperlakukan modal yang diberikan dengan tidak bertanggung jawab. Seringkali kita mendengar di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang kecewa dan dikecewakan saudara. Mungkin karena saat itu dia memiliki dasar yang salah dalam memberikan kepercayaan kepada seseorang. Apalagi mungkin orang itu baru dia kenal, belum lama dia kenal, baru sebulan mungkin, atau dikenalkan dari orang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih parah lagi saudara. Yang lebih parah lagi, kita percaya sama orang, contohnya seperti ini. Kita tahu si A itu kadang suka memberikan keterangan palsu, mungkin suka bikin gosip, suka fitnah temannya A dan B dan sebagainya. Tetapi kita masih percaya dengan omongan A tanpa kita mengujinya. Itu kan lebih parah saudara. Kita udah tahu orang itu doyan bohong, tapi kita masih mau menaruh percaya kepadanya. Memang saudara, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif, karena tidak semua orang yang suka bohong itu akan selamanya berbohong, betul. Tetapi alangkah bijaksananya kita jika setiap masukan, setiap omongan, setiap data yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu harus kita uji dulu kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam menilai orang, dan lain sebagainya. Itu hal terpenting dalam memahami pengertian tentang percaya. Karena pengertian percaya itu melibatkan minimal dua orang atau lebih, yang memberikan kepercayaan dan yang menerima kepercayaan. Otomatis dua-duanya harus menerima itu, harus melakukan itu dengan sepenuh hati, harus bertanggung jawab. Pemikiran dan pola pikir ini menurut saya sangat bodoh jika kita hanya menaruh kepercayaan pada seseorang hanya didasarkan kepada penampilan, hanya didasarkan kepada tutur katanya yang sopan, yang lembut, mungkin yang manis dan enak didengar. Pemikiran dan pola pikir ini sangat bodoh dan menyesatkan. Kenapa? Karena dengan landasan seperti itu, kepercayaan kita akan dibayar dengan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara.
Itu sungguh luar biasa jika kita bisa percaya kepada seseorang yang memang kita percaya dengan benar-benar. Karena di akhir zaman ini kita susah untuk memberikan kepercayaan, saudara. Karena mungkin tekanan hidup, karena dunia yang tidak semakin baik, karena mungkin gaya hidup seseorang yang kita percaya juga itu akan menuntut dia untuk melakukan hal-hal agenda pribadinya dia untuk memanfaatkan orang lain dan lain sebagainya. Hal ini sekali lagi banyak terjadi di sekitar kita karena cara kita salah dalam menilai seseorang, pengertian kita salah mengenai kata percaya ini. Kita bisa percaya kepada seseorang, harusnya kita memiliki dasar, harusnya kita memiliki alasan mengapa kita percaya kepada si A contohnya. Apa sih dasar kita mengapa kita percaya kepada orang yang namanya A ini? Harusnya kita bisa percaya kepada seseorang pada saat kita mengenal dia dengan baik. Bagaimana cara mengenal seseorang itu? Dengan kita mencoba membangun hubungan dengan dia untuk beberapa waktu lamanya. Dengan seiring berjalannya waktu dan dalam saat kita membangun hubungan dengan seseorang, kita akan tahu karakter orang itu. Kita tahu apakah orang itu bisa dipercaya perkataannya, apakah orang itu kehidupannya disiplin, apakah orang itu rapi, dan apakah orang itu bisa dipercaya dengan objek yang akan kita percayakan kepada dia. Makanya di dalam perusahaan, seorang pimpinan yang bijaksana akan mengangkat seseorang untuk posisi tertentu jika dia sudah mengenal orang tersebut. Dia nggak mungkin akan mengambil orang baru yang belum dia kenal karakternya, yang belum dia kenal dan tahu loyalitasnya dan dedikasinya kepada perusahaan. Makanya ada jenjang yang namanya promosi, naik jabatan atau naik posisi. Dan juga di dalam kehidupan pertemanan juga nggak sembarang kita bisa percaya kepada teman atau sahabat kita. Kadang yang namanya sahabat walaupun sudah dekat, walaupun kita sudah kenal baik, tetapi mungkin karena gaya hidup dan tuntunan hidup dan lain sebagainya, kadang kita juga tidak bisa mempercayai dia. Kita harus menguji segala sesuatunya agar kita tidak kecewa, saudara. Karena kita tidak pernah tahu hati seseorang seperti apa. Jadi alangkah baiknya jika kita menaruh percayaan kepada seseorang, kita harus tahu dulu karakter dia seperti apa lewat hubungan yang kita bangun dengan dia. Contohnya, kita menitipkan sejumlah uang. Kita nggak sembarangan menitipkan sejumlah uang yang cukup besar kepada seseorang. Contohnya 5 juta lah, mungkin 5 juta sudah cukup besar. Itu ukuran standar dari gaji bulanan seorang karyawan. Kalau kita menitipkan uang 5 juta, kita pasti akan mikir dong, orang itu bisa kita percaya atau tidak. Kalau kita tahu orang itu tidak bisa kita percaya, pasti kita tidak akan berani menitipkan uang sebesar 5 juta itu kepada orang itu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya arti percaya itu kalau gitu? Kayaknya susah banget ya untuk mempercayai seseorang. Arti percaya itu sebenarnya simple, Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh gini, jika Anda sakit, jika kita sakit pasti kita otomatis kita akan berdoa sama Tuhan lah. Kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan serta kesembuhan. Selain itu, kita pasti akan mencoba untuk mencari dokter. Betul ya saudara ya? Pada saat kita sakit, kita akan ke dokter. Dan ternyata pada saat kita datang ke dokter, kita dapat info nih, bahwa dokter itu lulusan dari universitas yang kurang terkenal. Pasti informasi ini akan membuat kepercayaan kita kepada dokter itu sedikit berpengaruh, sedikit turun. Aduh, ini dokternya lulusannya nggak terkenal nih. Tetapi kalau misalnya kita tahu dokter itu lulusan mungkin universitas yang terkenal, contohnya UI, Parahyangan, Pajajaran dan lain sebagainya, mungkin kepercayaan kita mungkin akan bertambah mendengar informasi itu ya saudara. Tetapi informasi yang kita terima itu tidak akan memberikan kita kesembuhan. Contohlah kita datang kepada dokter yang memang lulusan Inggris umpamanya, universitas terkenal.
di Inggris. Informasi itu pun tidak akan membuat kita sembuh, saudara. Kenapa? Karena mungkin kita hanya percaya pada titel dokternya. Betul nggak, saudara? Dan juga kita hanya percaya, oh, universitas yang dia tempuh universitas yang terkenal. Tetapi kepercayaan kita itu tidak bisa membuat kita sembuh kalau kita tidak datang konsultasi kepada dokter tersebut, hanya tahu cuma dokter tersebut. Pada saat kita datang konsultasi pun tidak akan membuat kita sembuh kalau kita belum percaya seutuhnya dan sepenuhnya kepada dokter tersebut. Percayanya gimana? Dengan melakukan apa yang diarahkan oleh dokter itu untuk kita lakukan. Contohnya, kita harus menjaga pola makan, kita harus rajin berolahraga, dan kita harus meminum obat tertentu supaya kita sembuh. Kalau kita melakukan apa yang dokter itu lakukan, berarti kita percaya sepenuhnya kepada dokter tersebut. Seperti ayat mas kita tadi. Percaya itu harus penuh hati dan harus dilakukan. Kalau percaya hanya sebatas bibir saja, saudara. Kalau kita percaya sama dokter, seperti tadi, kita hanya percaya, oh oke, dok, saya percaya sama omongan dokter, saya percaya sama arahan yang dokter berikan. Tetapi kita tidak melakukan apa yang dokter arahkan, kita tidak akan sembuh, saudara. Itu artinya percaya. Percaya itu utuh, bulat, tidak ada kata tapi-tapinya. Demikian juga dengan percaya kita kepada Tuhan, saudara. Penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu belum sepenuhnya dikatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Itu percaya yang belum sempurna, maksudnya. Belum sempurna. Kenapa? Karena pada saat kita bilang, aku percaya kepada Yesus, itu masih dalam kata bibir saja. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Kita bisa melihat dan kita bisa introspeksi diri kita. Apakah teladan yang Yesus berikan kepada kita sudah kita lakukan? Apakah perintah-perintah dan hukum-hukum yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sudah kita jalankan? Kalau belum menjalankan sepenuhnya, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Yesus, saudara. Karena arti yang percaya sesungguhnya adalah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita lewat perilaku kita. Lewat perilaku kita, kita bisa menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara sekalian, orang-orang di luar kita, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, pasti akan melihat perilaku kita, saudara. Dari perilaku kita, dari perbuatan kita, dia bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Karena orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, dia nggak baca Alkitab, dia nggak baca firman Tuhan, dia nggak tahu apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Dunia bisa melihat perilaku kita, karena dunia tidak membaca Alkitab. Jadi lewat perbuatan kita lah dunia bisa melihat siapa yang Tuhan kita percaya, siapa yang kita percayai, Tuhan mana. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dunia bisa melihat bahwa Tuhan kita baik. Oh, itulah orang Kristen. Kristen mengikut Kristus seperti khotbah Bapak Gembala minggu kemarin. Lewat tingkah laku kita, dunia bisa melihat. Dan itulah percaya yang sesungguhnya. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan tanpa ada embel-embel jika, kalau dan lain sebagainya. Itu berarti belum sepenuhnya, saudara. Itulah sebabnya di dalam kitab Yakobus menegaskan bahwa percaya atau iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Kalau kita hanya percaya hanya sebatas bibir saja kepada Tuhan, itu belum percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena kita tahu iblis pun percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Iblis pun percaya kalau Tuhan itu ada. Tetapi respon yang diberikan tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus berbeda, saudara. Kita harus meresponi arti percaya itu. Kita harus mengerti arti percaya yang sesungguhnya. Percaya dengan pengertian dan dasar yang salah pada akhirnya akan membuat kita kecewa, marah, dan sedih, termasuk kepada Tuhan.
Kalau pengertian percaya kita kepada Tuhan salah, suatu saat kita pasti akan marah sama Tuhan. Suatu saat kita pasti akan kecewa kepada Tuhan. Untuk memiliki pengertian tentang percaya yang benar kepada Tuhan, sama dengan pada saat kita percaya kepada seseorang. Kita harus membina hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar kita bisa mengenal Tuhan, agar kita bisa tahu sebenarnya apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, supaya kita nggak salah mengerti tentang percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau pengertian tentang percaya kita salah kepada Tuhan, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan melakukan percaya yang membabi buta, saudara. Percaya kepada Tuhan itu sekali lagi harus utuh, bulat, tanpa syarat, tanpa ada kata-kata jika, tapi, dan sebagainya. Contohnya yang kita bisa lihat adalah dalam kisah tentang orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan surga di dalam kitab Matius 10 ayat 21 dan seterusnya. Orang kaya ini sudah melakukan apa yang menurut hukum-hukum Tuhan. Dia sudah melakukan. Tetapi hanya satu yang Tuhan Yesus mau. Pada saat orang kaya itu berkata, Tuhan, semua hukum sudah saya lakukan, apalagi Tuhan? Tuhan Yesus berkata, jualah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Orang kaya itu langsung berbalik dengan sedih. Akhirnya dia tidak mengikuti Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya. Dia lebih percaya kepada kekayaannya yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Dia tidak memberikan kepercayaan kepada Tuhan yang bisa menuntun dia pada kekekalan yang sempurna. Dia percaya kepada Tuhan dengan bukti bahwa dia bertanya kepada Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan Tuhan. Berarti dia sudah percaya sebenarnya, tetapi percayanya tidak utuh. Kita kadang sama seperti orang kaya itu, saudara. Samanya gimana? Kadang kita hanya mau percaya kepada ayat-ayat atau perintah-perintah yang enak didengar, yang enak untuk kita lakukan. Seperti contohnya, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan, atau kamu akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kelihatannya enak didengar, dan itu kita mau percaya, kita mau melakukan dengan senang hati. Kita mau melakukan perintah itu. Tetapi pada saat kita mendengar perintah Tuhan, kasihilah musuhmu, kita langsung menolak. Kita kadang pilih-pilih dalam percaya kepada Tuhan. Perintah yang enak didengar, kita lakukan. Tapi perintah yang memberikan ajaran dan didikan, agar kita diproses untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, untuk diproses untuk menjadi atau memiliki kedewasaan rohani, kadang kita tidak mau, saudara. Kita lebih rela menundukkan atau menyerahkan keselamatan kita kepada daging kita. Tuhan bilang, jangan kamu marah, kuasa lidahmu. Kita susah untuk melakukannya, karena itu akan membuat hati kita terasa tertekan. Mungkin karena habit kita, kebiasaan kita. Kita malas atau kita sukar untuk melakukan perintah Tuhan yang mendidik kita itu. Kita pengennya yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Berarti percaya kita itu tidak sepenuhnya. Percaya kita kepada Tuhan ada syaratnya. Walaupun kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat, kita memberi syarat kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau yang enak-enak aja. Kalau yang gak enak saya gak mau Tuhan. Tuhan bilang harus bisa mengasihi saudara seperti mengasihi diri kita sendiri, harus mengasihi musuh kita. Itu mungkin berat buat kita, tapi kita harus melakukannya. Karena itu akan mendidik kita, memproses kita untuk memiliki rohani yang kuat, agar kita bisa menjadi seperti Kristus, mengikuti teladan Kristus. Dan juga percaya itu tidak mencobai Tuhan. Percaya tidak mencobai Tuhan, maksudnya gimana? Saudara, tanpa kita sadari, kita kadang mencobai Tuhan dengan dalih percaya kepada Tuhan. Contohnya di tengah pandemi corona saat ini, kita nggak mau pakai masker,
Bilangnya apa? Saya percaya Tuhan akan menjaga saya. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya dari penyakit corona. Akhirnya kita melakukan hidup yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak melakukan prosedur kesehatan. Kita akan bertemu orang, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu sama aja nantangin Tuhan itu. Mencobai Tuhan. Ingat saudara, Tuhan punya tatanan. Di dalam dunia ini Tuhan punya tatanan. Ada tahapan-tahapan, ada hukum-hukum Tuhan yang mungkin kita belum kuasai sepenuhnya. Makanya kita salah dalam pengertian tentang percaya ini. Ada lagi yang mencobai Tuhan dengan tingkah laku seperti ini. Ada sebuah mobil bagus, kita tumpang tangan. Saya percaya suatu saat mobil ini akan jadi milik saya. Kita tumpang tangan saudara di atas mobil itu. Coba saudara bayangkan. Jika seandainya ada 10 orang yang tumpang tangan pada mobil itu, seandainya Tuhan memang mau mengabulkan doa kita, dan yang tumpang tangan itu orang Kristen semua atau hamba Tuhan semua, Tuhan bingung nanti mau kasih kemana itu mobil. Ada 10 orang yang tumpang tangan dan ada 10 orang yang percaya, ada 10 orang yang mengimani bahwa mobil itu akan jadi milik dia. Itu tidak alkitabiah saudara. Orang itu memiliki pengertian yang salah tentang iman, pengertian yang salah tentang arti percaya. Dia memaksakan kehendak dia dengan kata-kata percaya. Dia mengeksploitasi Tuhan. Dia memanfaatkan Tuhan. Dan dengan begitu dia meremehkan karya agung Tuhan. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Disangkanya Tuhan bukan Tuhan kita. Tuhan harus mengabulkan semua apa yang dia punya, apa yang dia minta. Padahal percaya sebenarnya bukan seperti itu. Percaya sebenarnya adalah memiliki pengertian yang benar, melakukan tindakan yang dia percayai dengan penuh tanggung jawab. Otomatis kita harus sejalan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menggantinya dengan yang terbaik. Itu saudara. Kadang kita memiliki pengertian yang salah tentang percaya sehingga tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Sama waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk terjun di atas bumbungan baik suci. Tuhan Yesus tahu tatanannya Tuhan berikan. Yang namanya manusia kalau jatuh pasti akan mati. Walaupun dia anak Tuhan, pasti malaikat Tuhan pasti akan tantangnya, tapi bukan seperti itu percaya yang sebenarnya. Percaya yang sebenarnya adalah dia tetap menghormati, dia tetap taat kepada Bapa, dia tetap lebih mengutamakan ketaatannya kepada Bapa untuk percaya kepada Bapaknya. Apakah kita juga demikian? Apakah kita membabi buta dengan kata percaya untuk menghalalkan segala cara kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Yang penting kan kita percaya. Kita percaya kita terlindung dari corona, kita percaya apa yang kita doakan semua pasti akan terjadi. Kadang kita juga berdoa untuk orang sakit dengan harapan kita bisa menjadi berkat buat orang itu. Tetapi kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Kadang kita memaksakan kehendak kita dengan dalih kita percaya sama Tuhan. Itu bukan percaya yang sebenarnya, saudara. Berarti kita memiliki pengertian yang salah tentang percaya itu. Karena sekali lagi percaya kita sama Tuhan itu selain ada tindakan nyata konkret dalam kehidupan kita yang bertanggung jawab, percaya kita itu juga masuk di dalam rencana Tuhan, perencanaan Tuhan. Dan itu juga tidak akan membentur hukum Tuhan, tatanan Tuhan yang sudah Tuhan bentuk di dalam kehidupan ini, saudara. Percaya sama Tuhan juga sekali lagi bersedia masuk dalam didikan dan rencana Tuhan. Bersedia memikul salib dan sangkal diri. Kadang kita percaya sama Tuhan itu tadi hanya ingin yang baik-baiknya saja, saudara. Kita tidak mau masuk dalam didikan dan rencana Tuhan. Padahal semua apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan itu akan membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus, agar kita bisa memiliki dan mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita, agar kerohanian kita bisa bertumbuh dewasa,
Walaupun itu kadang menyakitkan, kadang membuat hati kita tertekan, daging kita terasa sakit, tetapi harus kita jalani proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita percaya, sekali lagi kalau kita percaya. Kalau kita tidak percaya, iman kita, percaya kita, kerohanian kita pasti akan sama dengan anak-anak. Anak-anak tidak akan pernah tahu proses untuk menjadi dewasa kalau dia tidak mau mengalaminya. Dia akan mau menerima asupan-asupan yang lunak-lunak aja. Dia tidak mau memakan makanan yang keras, didikan yang keras, agar kita semakin kuat. Karena kita seperti itu, saudara. Tuhan mau kita berjuang untuk melakukan apa yang diperintahkan agar janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berjuang masuk dalam rencana Tuhan, berarti kita percaya. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik itu yang enak didengar, apalagi yang didikan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, berarti kita percaya. Bukan hanya sebatas mulut bibir kita saja. Kita percaya Tuhan akan memberi kita dengan berkat-Nya. Tapi bagaimana mungkin berkat akan datang kepada kita kalau kita sendiri tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Contohnya, saya dengar ada orang yang percaya sama Tuhan, percaya yang salah dengan dia berharap rezeki akan datang tanpa bekerja. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia hanya mengandalkan doa aja. Dia berdoa aja terus setiap hari di rumahnya, tetapi dia nggak mau bekerja. Apakah berkat Tuhan akan datang? Itu percaya yang salah. Contoh simpel, ada orang yang berharap dia bisa bertemu Tuhan. Saya percaya Tuhan saya pasti akan bertemu Tuhan. Tetapi kalau misalnya dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana dia bisa merasakan hadirat Tuhan? Percaya yang semu, percaya yang salah, pengertian yang salah tentang percaya, saudara. Makanya kita kembali kepada ayat mas kita tadi di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau hati kita bulat, segenap itu berarti bulat utuh, saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita memiliki pengertian yang benar. Arti percaya itu dengan mengenal Tuhan, dengan mengenal apa yang mau kita lakukan, mau Tuhan untuk kita lakukan, maka kita akan mendapatkan percaya yang sempurna. Otomatis kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab sesuai apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari saudara, hari ini kita sudah belajar tentang percaya yang benar. Sekali lagi, percaya yang benar adalah memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang tatanan Tuhan. Lewat pengertian yang benar, kita mau melakukan, mau mengaplikasikan secara konkret dan nyata di dalam kehidupan kita dengan ketaatan dan bertanggung jawab, agar kita bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena sekali lagi, percaya itu bukan hanya sebatas bibir saja, tetapi ada tindakan nyata lewat apa yang kita lakukan kepada orang yang kita percaya, kepada Tuhan yang kita percayai. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, lakukan dengan sepenuh hati kita, lakukan dengan ketaatan dan tanggung jawab. Itu adalah kepercayaan yang utuh dan sempurna. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, dan kiranya pemahaman dan pengertian tentang kepercayaan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, agar kita bisa semakin bertumbuh, Quran kita semakin dewasa, memiliki kecerdasan rohani. Kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, agar kita bisa layak masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat pagi ini ya Bapa, di mana kami boleh belajar memahami, boleh belajar mengerti akan arti percaya yang benar ya Tuhan. Jika selama ini percaya kami hanya sebatas bibir saja ya Bapa, jika selama ini kami percaya melakukan kehendak Bapa hanya yang enak-enak didengar saja, yang enak untuk dilakukan saja,
Kami mau belajar untuk taat ya Bapa. Mulai saat ini kami mau percaya kepada Engkau seutuhnya ya Bapa, dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab. Apapun saja yang Engkau perintahkan kepada kami, apapun saja yang Engkau mau untuk kami lakukan, kami akan lakukan segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Bapa, agar bukan hanya kami bisa menyenangkan hati-Mu, tetapi agar kami bisa memiliki kedewasaan rohani, kecerdasan rohani yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau berjuang ya Bapa untuk kami beroleh kelayakan untuk masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru, lewat pengertian pemahaman yang benar, lewat percaya ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, dengan cinta kasih dari Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kebaktian pertemuan ibadah raya pada saat pagi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa setiap pagi jam 5 via aplikasi Zoom akan ada doa pagi yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita miliki hubungan yang khusus, yang pribadi, agar kita bisa mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan juga setiap hari Jumat, setiap Jumat malam jam 8 malam via aplikasi Zoom juga kita akan mengikuti pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Mari luangkan waktu kita untuk doa pagi setiap hari jam 5 dan juga setiap Jumat jam 8, agar kita benar-benar bisa masuk dalam proses pembentukan Tuhan, agar kita bisa memperoleh karakter seperti Kristus dan seperti Bapa. Puji nama Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa pada pertemuan ibadah